Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi TK. Sebelumnya terima kasih ya teman-teman karena teman-teman sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan kelompok kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kelompok kita, ada baiknya kita berdoa sejenak. Mari kita berdoa untuk anugerah dan berkat kita masing-masing. Berdoa dimulai. Allah Bapa yang bertata dan berkata surga, puji dan syukur kami panjatkan atas kehendak-Mu ya Bapa, karena atas berkat dan rahmat-Mu kami dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan baik-baik saja. Ya Tuhan, pada kami akan mengadakan kegiatan kelompok dengan topik tidak ikut ke kelompok, kiranya Tuhan memberkati kegiatan kami hari ini agar menjadi berkat bagi kami. Indah doa-Mu, kami berdoa doa-Mu, syukur kami. Amin. Amin. Sebelum mulai kegiatan kita, ada baiknya kita mengisi daftar hadir terlebih dahulu ya teman-teman. Teman-teman silakan. Baik teman-teman, sekarang kita akan membahas, kita akan melakukan pembinaan kelompok. Sebelumnya, adakah teman-teman yang tahu apa sih itu pembinaan kelompok? Kepada teman-teman yang berpendapat, mohon ditunjukkan keterangannya. Baik, terima kasih. Pada Joy, silakan. Pengertian pimpinan kelompok adalah suatu layanan untuk memecahkan masalah dengan menggunakan dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Baik, terima kasih Joy. Kepada teman-teman yang lain, apakah ada? Pas TK. Baik, jika tidak ada, selanjutnya dalam kelompok kita harus tahu apa itu tujuan pembinaan kelompok yang kita lakukan ini. Tujuan yang pertama yaitu melatih anggota kelompok agar bisa mengungkapkan pendapatnya di dalam anggota kelompok kepada di antara anggota kelompok lainnya. Yang kedua, melatih kita bersikap, bagaimana kita bersikap dalam melakukan kegiatan pembinaan kelompok tersebut. Nah, yang ketiga itu melatih kita untuk membina keakraban kita antara anggota kelompok dengan kelompok yang lainnya atau sesama anggota kelompok. Yang keempat, yang kelima yaitu melatih kita dapat cakap dan kita dapat bertenggang rasa antara satu sama lain di dalam anggota kelompok tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu tentunya kita dengan melakukan pembinaan kelompok ini untuk kita dapat mendapat alternatif pemecahan masalah dengan topik yang memang kita bahas. Adapun cara pelaksanaan kita dalam melakukan pembinaan kelompok ini, yang pertama yaitu diharapkan kepada seluruh anggota kelompok itu untuk mengungkapkan pendapatnya. Kepada anggota kelompok yang ingin mengungkapkan pendapatnya agar tunjuk tangan terlebih dahulu. Jika nanti ada dua atau lebih orang yang bersamaan mengungkapkan pendapat, maka saya akan menunjuk siapa yang terlebih dahulu akan mengungkapkan pendapatnya. Selanjutnya, teman-teman di sini bebas berpendapat, tidak ada pendapat yang salah dan pendapat yang disalahkan. Selanjutnya yaitu kita harus tahu apa sih itu asas-asas pembinaan kelompok. Yang pertama itu asas keterbukaan. Diharapkan kepada anggota kelompok di sini untuk terbuka untuk mengungkapkan pendapat atau masalah yang ada di dalam dirinya. Yang kedua yaitu asas keaktifan. Itu diharapkan kepada teman-teman agar aktif berpendapat dan mengungkapkan pendapatnya. Yang ketiga yaitu asas kesukarelaan. Diharapkan kepada anggota kelompok untuk sukarela mengungkapkan pendapat, ide-ide atau apa yang ingin diungkapkan. Selanjutnya yaitu asas kenormatifan. Di saat kita melakukan pembinaan kelompok ini diharapkan kita mengikuti norma-norma yang ada. Selanjutnya yaitu asas kerahasiaan. Kepada teman-teman diharapkan bahwa apa yang kita bahas di dalam pembinaan kelompok ini tidak beber kepada teman-teman yang lain. Hanya kita yang tahu, hanya saya sebagai PK dan hanya kalian sebagai kelompok yang tahu akan apa yang kita bicarakan pada hari ini. Baik, selanjutnya sebelum kita lanjut lagi kegiatan kita, ada baiknya kita main game terlebih dahulu. Kita akan melakukan game berbaris menurun. Apakah teman-teman semuanya sudah paham gamenya? Paham. Baik, para teman-teman diharapkan untuk berdiri.
garis menurut tinggi badan. Dari pendek ke tinggi. Salah. Baik, saya akan periksa ya kepada Ova. 1,4. Sinta, 147. Joy, 154. Kiel, Rebecca. Baik, terima kasih teman-teman. Silakan duduk kembali. Harus sekali bincang saja. Baik teman-teman, adapun topik bahasan kita pada hari ini yaitu yang saya angkat yaitu tidak ikut kerja kelompok. Nah, menurut teman-teman mengapa sih kita penting membahas topik tidak ikut kerja kelompok ini? Kepada teman-teman yang ingin berpendapat, silakan. Oke, kepada Eskiel terlebih dahulu. Baik, terima kasih kepada PK. Mengapa penting kita membahas topik kerja kelompok? Ya, Tidak ikut kerja kelompok karena jikalau kita tidak ikut kerja kelompok, agar kita paham kenapa, apa penyebabnya dan apa yang akan terjadi jikalau kita tidak ikut kerja kelompok. Seperti kita akan lebih membebankan teman di saat pengerjaan tugas-tugas yang berbentuk kelompok. Sekian dari pendapat saya kembalikan kepada PK. baik, terima kasih kepada Eskiel. Kepada Joy, silakan. Mengapa kita penting dalam membahas tidak ikut kerja kelompok? Kita mungkin kita sebagai mahasiswa kebanyakan kerja kelompok, jadi topik ini sangat bagus untuk kita pelajari di depannya karena kita akan mengetahui faktor solusi faktor dampak dan solusi yang akan kita pelajari saat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Joy. Kepada teman-teman yang lain, apakah ada? Baik, jika tidak ada, setelah kita mengetahui tadi mengapa penting, di sini saya bertanya kepada teman-teman, apa aja sih faktor-faktor yang menyebabkan tidak ikut kerja kelompok tersebut? Baik, kepada Eskiel, silakan terlebih dahulu. Baik, terima kasih kepada PK. Faktor-faktor penyebab kita tidak ikut dalam pengerjaan kelompok ialah yang pertama adalah rasa malas. Nah, di sini sebagian dari mahasiswa ini rasa malas karena dia beranggapan jikalau dia tidak ada, tugas-tugas kelompok itu juga akan dikerjakan oleh teman-teman sekelompok. Nah, sekian dari pendapat saya kembalikan kepada PK. Baik, terima kasih Eskiel. Selanjutnya kepada Joy, silakan Joy. Terima kasih PK. Faktor yang memicu tidak ikut kerja kelompok itu yang pertama seperti kata Istiar, faktor malas. Yang kedua tidak sadar diri atau egois. Selanjutnya mungkin dia tidak menyukai kelompok anggota kelompoknya sehingga dia malas dalam ikut kerja sama di dalam kelompok. Terima kasih. Baik, terima kasih Joy. Kepada teman-teman yang lain, apakah ada? Baik, kepada Ovan, silakan. Baik, terima kasih PK. Mungkin bukan hanya karena malas dan mungkin bukan karena ego, tapi mungkin karena kenapa dia nggak ikut kerja kelompok yang pertama yang tambahan mungkin dia sedang ada kegiatan atau mungkin ada urusan yang harus diikuti yang lain. Terima kasih PK. Baik, sini saya akan menyimpulkan dari pendapat teman-teman tadi bahwa faktor-faktor kenapa seseorang tidak ikut ke kelompok. Yang pertama itu udah pasti malas. Yang kedua tidak tanggung jawab. Yang ketiga tidak sadar diri. Yang selanjutnya yaitu kurang komitmen dalam waktu. Kalau kita pandai menggunakan waktu, apapun kegiatan ini atau sepadat apapun kegiatan, kita pasti bisa mengerjakan tugas-tugas kita. Selanjutnya itu seperti tadi menghindari tanggung jawab. Memang dia orang tidak bertanggung jawab dan tidak peduli. Selanjutnya itu komunikasi yang buruk. Bisa aja kita ngecek dia itu nggak dibalas-balas. Kita orang kelompok yang lain udah berkomunikasi di dalam kelompok itu dia diam aja gitu. Dan mungkin tidak seseorang itu tidak komitmen dalam kelompok tersebut. Seperti yang saya bilang tadi, mungkin dia tidak suka juga anggota kelompoknya itu bisa memicu rasa malas dalam dirinya. Nah, selanjutnya itu kita membahas akibat. Kepada teman-teman, apakah ada yang tahu apa sih akibat dari kita itu tidak ikut kerja kelompok? Kepada teman-teman yang ingin mengungkapkan pendapatnya, silakan angkat tangan. Baik, kepada Cinta terlebih dahulu. Menurut saya akibat dengannya kita tidak ikut ke kelompok yang pertama yaitu teman-teman pasti akan marahkan kita. Yang kedua pasti teman-teman juga akan meminta kepada dosen bahwa kita tidak ikut kerja kelompok, maka kita tidak akan mendapat nilai.
Lalu yang ketiga, kita akan kekurangan pengetahuan karena kita tidak ikut kerja kelompok, maka kita juga tidak ikut belajar. Baik, terima kasih Pak Cinta. Pada Ova, silakan Ova. Baik, terima kasih. Dampaknya tidak ikut kegiatan kelompok, yang pertama kurangnya rasa tanggung jawab, yang kedua kita akan selalu kita nggak menyukai atas tindak, kita tidak akan memahami materi kelompok. Ada yang lain teman-teman? Kalau tidak ada, kepada WK bisa WK. Tampaknya tidak tahu apa yang akan dibahas dan Baik, terima kasih WK. Nah, di sini saya simpulkan ya teman-teman, akibat atau dampak dari kita lah ya. Tidak ikut kelompok. Yang pertama yaitu seperti yang dibilang teman-teman tadi, kita kan tidak disukai anggota kelompok lain. Yang kedua yaitu kita tidak akan paham materi apa yang sebenarnya dibahas karena kita tidak ikut mengerjakan dalam kerja kelompok tersebut. Yang kedua itu tentunya seseorang itu akan mengalami kerugian karena yaitu karena skillnya menjadi tidak terasa karena dia tidak ikut dalam kerja kelompok itu, dia tidak bisa menunjukkan apa potensi yang ada di dalam dirinya untuk dikerjakan dalam kerja kelompok tersebut. Jadi karena dia hanya diem aja, jadi nggak terasa skillnya. Selanjutnya tugas yang dikerjakan teman-teman yang lainnya itu akan lebih berat karena misalnya karena saya tidak mengerjakan tugas kelompok saya, tentunya akan dikerjakan oleh teman-teman yang lain. Jadi teman-teman yang lain akan waktunya lebih tergunakan untuk mengerjakan tugas-tugas yang tidak saya kerjakan tadi. Selanjutnya teman-teman yang lain juga akan merasa bebannya bertambah gitu. Selanjutnya yaitu setelah kita mengetahui dampak, nah menurut teman-teman sekalian apa solusi yang paling tepat untuk topik yang kita bahas hari ini? Pada teman-teman mau tunjuk tangan? Baik, pada Iskandar terlebih dahulu. Baik, terima kasih kepada PK. Di sini saya akan memberikan solusi yang menurut saya dalam tidak ikut kerja kelompok. Yang pertama kita harus sadar diri. Yang kedua, lebih memperhatikan grup kelompok dan lebih memprioritaskan kerja kelompok yang akan segera dikumpul dan lebih ikut berpartisipasi dalam pengerjaan kelompok. Sekian dari saya kembalikan kepada PK. Baik, terima kasih sekian kepada teman-teman yang lain. Baik, pada Cinta. Solusi yang menurut saya yaitu yang pertama diri sendiri ya, dari diri sendiri mengetahui apa sih yang harus dilakukan untuk kerja kelompok. Walaupun kita tidak suka dengan teman kita itu, kita harus mengesampingkan rasa tidak suka itu karena ini adalah kerja kelompok dan untuk kepentingan kuliah, bukan untuk kepentingan ego sendiri. Itu yang harus saya. Baik, terima kasih pada Cinta. Pada teman-teman yang lain. Baik, di sini saya akan simpulkan ya solusi yang dapat kita gunakan yaitu satu, tentukan agenda dalam kelompok itu. Yang kedua, membagi tugas, dan membagi tugas itu mungkin boleh digunakan dengan cara sesuai apa potensi-potensi diri dalam kelompok masing-masing, dalam anggotanya. Yang ketiga yaitu saling menghargai. Hargailah seluruh anggota kelompok. Dengan saling menghargai itu akan muncul rasa tenggang rasa bahwa kita harus mengerjakan kelompok itu. Akan muncul rasa tanggung jawab itu. Selanjutnya yaitu saling percaya. Saling percaya maksudnya di sini adalah percayakanlah tugas itu kepada teman, dan kamu juga harus memberi kepercayaan kepada teman kamu bahwa kamu akan mengerjakan itu. Mungkin itu salah solusinya. Baik, kegiatan selanjutnya yaitu sebelum kegiatan kita berakhir, saya ingin mengetahui apa komitmen dari masing-masing teman. Di sini saya tunjuk aja dulu ya, karena semua akan berpendapat. Dimulai dari Joy dulu. Komitmennya. Terima kasih PK, komitmen yang dapat saya ambil
Baik, terima kasih kepada PK. Di sini saya akan memberitahukan apa komitmen saya. Di sini saya akan lebih bertanggung jawab atas tugas-tugas saya, lebih memperhatikan lagi handphone saya agar tahu apa yang akan dilakukan dan seperti apa pengerjaan kelompok ini. Sekian dari pendapat saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada PK. Selanjutnya kepada Cinta diharapkan untuk menyampaikan komitmennya. Baiklah, komitmen saya setelah melakukan bimbingan kelompok ini yaitu lebih lagi mengetahui apa potensi saya untuk dapat berkontribusi dengan kelompok tanpa menjadi beban dan mengesampingkan rasa malas untuk melakukan kerja kelompok. Baik, terima kasih Cinta. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Eka untuk menyampaikan pendapatnya. Komitmen saya yaitu saya akan menjadi tanggung jawab pada kelompok. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Eva. Baik, terima kasih. Di sini saya akan mengabdi menjadi diri saya. Kedua, saya akan lebih berkomitmen dan percaya sekaligus masih bertanggung jawab. Dan ketiga, saya akan menyempitkan ego saya saat mengerjakan kerja kelompok. Baik, terima kasih teman-teman. Semoga komitmennya bisa kita laksanakan dan kita jalankan dan menerapkannya dalam hidup masing-masing. Selanjutnya, saya ingin mendengarkan apa kesan teman-teman setelah kita melakukan bimbingan kelompok ini. Dari pertama kepada Esther. Baik, terima kasih kepada PK. Di sini kesan yang saya dapat dari bimbingan kelompok pada pagi hari ini, saya lebih tahu beban-beban setiap teman-teman kelompok saya, seperti saat pengerjaan jikalau saya tidak ada, dan di situ kerja teman saya menjadi 2 kali lipat aturannya. Jikalau saya hadir, saya lebih pekerjaan itu semakin cepat, tapi jikalau saya tidak hadir, pekerjaan itu akan lambat dan bebannya makin berat. Sekian dari pesan saya agar kita lebih mengikutilah kerja-kerja kelompok itu agar tidak terbebani kepada teman-teman. Sekian dari kesan saya kembalikan kepada PK. Kepada teman-teman, ada yang ingin menyampaikan pesan dan pesannya lagi? Jika tidak ada, kita akan merencanakan kegiatan kelompok kita berikutnya. Kira-kira apa ada teman-teman yang ingin pendapat? Kepada Esther, silakan. Baik, terima kasih kepada PK. Saya ingin bimbingan kelompok kita selanjutnya diadakan di samping ruangan PAUD di jam 10 di hari Senin. Baik, apakah teman-teman yang ada pendapat lain? Setuju PK. Baik, kita akan laksanakan kegiatan bimbingan kelompok kita yang selanjutnya di hari Senin ya, di samping gedung PAUD jam 10 pagi. Oke, untuk teman-teman diharapkan untuk mengungkapkan apa harapannya untuk bimbingan kelompok kita yang akan kita lakukan berikutnya. Kepada Estiel. Baik, terima kasih kepada PK. Harapan saya di dalam bimbingan kelompok kita selanjutnya agar semuanya anggotanya lebih aktif dan lebih fokus, tidak bermain-main saat melakukan bimbingan kelompok, karena bimbingan kelompok ini bukan acara main-main juga. Ini lebih ke bagaimana kita nantinya untuk melakukan bimbingan kelompok di saat kita sudah menjadi guru. Sekian dari saya, terima kasih. Apakah ada teman-teman yang lain? Baik, kegiatan kita mari kita bersatu dalam doa menurut Allah doa dimulai. Allah Bapa yang bertata dan berada di surga, terima kasih Bapa atas berkat kami telah selesai melakukan kegiatan kelompokan pada hari ini. Ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati apa kegiatan yang telah kami lakukan agar bermanfaat bagi diri kami dan ibu kami. Hanya dalam anak buah Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa berdoa syukur. Amin. Mas, sebelum kita mengakhirinya, kita mengisi BMP 3 dulu ya teman-teman. Baik teman-teman, jika sudah selesai bisa dikembalikan kepada saya ya. Terima kasih.
tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di